Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali perlindungan kita, saudara, tanggal 25 bulan 5 2025. Terus kita menghampiri Tuhan untuk memberi kekuatan buat setiap kita untuk berkata-kata di tengah kita. Pagi ini kita percaya Tuhan menguatkan kita sepanjang hari ini. Dalam aktivitas kita libatkan Tuhan, saudara, lebih lagi. Kita berdoa sebelumnya, minta Tuhan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini satu lagi memberikan nafas kehidupan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan baik buat kami. Tuhan, kasih setiamu tidak berubah dan tidak Tuhan habis-habisnya di depan kami. Pagi ini kami rindukan Kau berkata-kata di tengah kami, sampaikan isi hatimu Tuhan, yang dalam nama Yesus Tuhan mulia. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ini untuk kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita tetap mencari Dia, saudara, untuk kita terkoneksi dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini ada banyak mungkin kesibukan yang kita lakukan, tapi biarlah kita menjaga terus hubungan kita dengan Tuhan, waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Dan pagi ini temanya, saudara, dikatakan kasih yang semula mengembalikan hubungan dengan Tuhan. Sekali kasih yang semula mengembalikan hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini melandasi pertemuan kita di Wahyu 2 ayat 1-5 kepada jemaat di Efesus, saudara. Yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar atau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa mereka telah mendapati mereka pendusta. Dan saya percaya di jemaat di Efesus ini bukan jemaat yang biasa, saudara, tapi mereka tekun. Mereka tidak dikatakan sabar terhadap orang jahat, bahkan mereka membuka setiap selubung-selubung mereka yang menyebut rasul, tetapi mereka tidak sebenarnya mereka rasul, dikatakan ayat ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, dikatakan dia tidak mengenal lelah. Dan 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan Tuhan ingatkan tentang ini, saudara, untuk kita tidak meninggalkan kasih yang semula di tengah kesibukan mungkin yang kita kerjakan hari-hari ini. Kita tetap menjaga kasih kita yang semula. Kita tetap menjaga hubungan kita, persaudaraan kita dengan Tuhan. Yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, dikatakan bertobatlah dan lakukan apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Dan seruan ini buat setiap kita juga pagi ini, saudara, untuk kita kembali kepada kasih kita yang semula. Kita terus mencari wajahnya, saudara. Kita utamakan Dia dalam kehidupan kita. Kita terus bangun mesbah di hadapan Tuhan. Kita cari wajahnya setiap hari, setiap pagi, supaya biarlah ini tidak terjadi. Dikatakan aku akan datang mengambil kaki dian. Bicara tentang roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita dari tempatnya jika kita tidak bertobat, saudara. Dan poinnya, saudara, yang menjadi perenungan kita yang kelima tadi ini, saudara, biarlah kita bertobat, dikatakan kita lakukan kembali apa yang semula dahulu yang kita lakukan. Kehidupan doa kita, mungkin kehidupan kita bersama dengan bersekutu dengan Tuhan, itu kita lakukan. Dan biarlah kita menjaga kaki dian. Bicara tentang roh Tuhan terus ada dalam kehidupan kita, saudara. Matius 26, 40-41 dikatakan setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dan Tuhan ingatkan kembali, saudara, buat setiap kita untuk kita memberi ruang waktu buat Tuhan, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita mencari wajahnya. Dikatakan tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Yang 41, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Waktu kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, waktu kita jaga hubungan pribadi kita, waktu-waktu kita dengan Tuhan, Tuhan akan menguatkan roh kita, dikatakan, dan supaya kita dapat bertahan setiap pencobaan yang mungkin kita akan alami. Berikutnya Imamat 6 ayat 12-13, ayat 12, api di atas mezbah itu harus tetap dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Dan Tuhan ingatkan ini, api roh kita jangan dibiarkan padam. Api kasih kita, kasih mula-mula itu jangan dibiarkan padam.
Dikatakan tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, membakar segala lemak korban keselamatan di atasnya. Biarlah setiap hari, setiap pagi kita memberi diri kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita naikkan korban syukur setiap hari, setiap pagi di hadapan Tuhan. Kita jaga konsistensi untuk api itu terus menyala di atas mezbah dalam kehidupan kita. 13 dikatakan penekanan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Dan biarlah setiap kesibukan, mungkin setiap apapun yang menyita waktu kita, mungkin boleh terjadi, tapi biar kita berusaha untuk kita ini harus dijaga supaya api di atas mezbah itu tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Dan saya catat makna rohani di Wahyu 2:5 ini sudah tentang tema kita, kasih yang semula mengembalikan hubungan dengan Tuhan. Makna yang kita boleh ambil yang pertama yaitu mengingat keadaan telah menyimpang. Mengingat keadaan telah menyimpang. Ayat ini mengingatkan kita untuk mengingat keadaan kita yang telah menyimpang dari kasih yang semula kepada Tuhan. Ini berarti kita harus menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan dan menyimpang dari jalannya. Ingat bahwa kita harus kembali kepada kasih kita yang semula. Kita harus jaga jam-jam kita dengan Tuhan untuk kita bersekutu dengan Dia. Saudara, pastikan ini waktu kita menyimpang, kita cepat berbalik untuk kita hampiri Tuhan, saudara, untuk jaga api itu. Yang kedua ada bertobat. Ayat ini menekankan pentingnya bertobat dalam keadaan yang telah menyimpang. Bertobat berarti kita harus berubah dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah pertobatan boleh kita alami, kita kembali kepada kasih kita yang semula, kita tidak menyimpang dari jalan-jalannya, saudara. Kita terhubung, kita selaras dengan Dia. Yang terakhir adalah yang poinnya ada kembali kepada kasih yang semula. Ayat ini menekankan pentingnya kita kembali kepada kasih yang semula kepada Tuhan. Ini berarti kita harus mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan seperti semula, dengan kasih dan pengabdian yang tulus. Dan saya percaya biarlah kita lakukan kembali apa yang dahulu mungkin pernah kita lakukan, hal-hal yang kita jaga hubungan kita, persekutuan kita yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan Tuhan. Kita jaga kembali kasih kita yang semula. Dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita, yang pertama, saudara, juga tidak kalah penting. Yang pertama, kita mengakui kesalahan. Kita harus mengakui kesalahan kita, menyadari kita telah menyimpang dari jalan Tuhan. Biarlah setiap dosa yang diakui, firman Tuhan dibilang Dia setia dan adil untuk mengampuni setiap dosa, dan Dia akan memulihkan hubungan kita, saudara. Dikatakan hubungan yang mungkin jauh dari Dia dan kembali kepada Dia. Yang kedua, pertobatan atau bertobat. Kita harus bertobat dari kesalahan kita dan berubah menjadi lebih baik. Dan biarlah pertobatan yang terjadi dalam setiap hari, setiap kehidupan kita terus diperbaharui dalam kehidupan kita untuk kita terus ada dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Yang ketiga, mengembalikan hubungan dengan Tuhan. Kita harus mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan seperti semula, dengan kasih pengabdian yang tulus. Dan saya percaya mungkin butuh effort untuk kita mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Kita percaya kita lakukan hal-hal yang dulu pernah kita lakukan, hubungan kita dengan Tuhan, waktu-waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita kembali lagi, kita riset lagi hati kita kembali lagi untuk kita bangun mezbahnya, jaga apinya lebih lagi. Yang terakhir, menghidupkan kembali kasih. Menghidupkan kembali kasih, kita harus menghidupkan kembali kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan biarlah landasannya ini kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita lebih mengasihi Tuhan lebih lagi, karena kita percaya bahwa karena kasihnya buat setiap kita yang tak terbatas itu kita responi, saudara. Dan kita juga boleh aplikasikan dalam kehidupan dengan sesama kita aplikasikan, kita bagikan kasih kita dengan sesama kita. Dengan menerapkan Wahyu 2 ayat 5 ini, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memperoleh pemulihan dan pengampunan dari Tuhan serta menghidupkan kembali kasih kita kepadanya. Dan biarlah kita hari ini kita putuskan komitmen kita untuk kita kembali kepada kasih yang semula daripada Tuhan. Bapa, terima kasih pagi ini Tuhan buat tema kami, buat perenungan kami Tuhan tentang kasih yang semula, mengembalikan hubungan dengan Tuhan.
pembelajaran kami dapat ambil aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui setiap kesalahan kami akui setiap kesalahan, dan setiap pergumulan kami jauh dari Tuhan, kami menyimpang dari setiap jalan-jalan-Mu Tuhan, kami akui dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh terkoneksi dengan Engkau. Yang kedua, kami bertobat, kami hidup dalam pertobatan dan berbalik dari setiap jalan-jalan kami yang salah, kami menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, mengembalikan hubungan kami dengan Tuhan, kami terus jaga hubungan kami dengan Tuhan, kami terus kembali untuk kami memperbaiki setiap mezbah kami di hadapan-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau lagi, membaca merenungkan firman-Mu lagi setiap hari. Yang keempat, menghidupkan kembali kasih kami akan Engkau Tuhan. Biarlah kasih yang semula terus ada dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengasihi Engkau, mengasihi sama kami. Terima kasih pagi ini Tuhan buat firman-Mu yang sederhana. Engkau kami ukir dalam ulu hati kami, sambil lalu kami mau belajar, untuk kami boleh Tuhan terus aplikasikan setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan kehidupan kami. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan berhasil, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya tangan-Mu terulur buat setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permainan. Biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami buka pagi ini hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk kita boleh mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan, kasih yang semula, mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Ada konsistensi yang kita lakukan, ada api yang terus kita jaga, api hubungan kita dengan Tuhan, api pujian penyembahan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Amin.